Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Yuni Susilowati YouTube channel. Pusatnya channel tentang edukasi seputar metodologi penelitian, biostatistik, dan fisika. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten-konten yang ada dalam channel ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk teman-teman kalian. Terima kasih. Selamat menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore bagi teman-teman mahasiswa dimanapun berada, terutama mahasiswa Stikes Siatsi. Pada kesempatan kali ini masih dalam pembelajaran jarak jauh mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas tentang analisa data penelitian. Sebelumnya kita tentu sudah membahas tentang populasi dan sampel, bagaimana cara pengumpulan data, apa saja metode-metodenya, kemudian bagaimana kita menyusun atau mengembangkan sebuah instrumen penelitian. Itu sudah kita bahas sebelumnya, baik dengan ibu maupun dengan dosen-dosen tim metodologi penelitian sebelumnya. Nah, untuk sampai ke analisa data ini, pastinya kita sebelumnya untuk melakukan penelitian kita harus punya instrumen, ya kan? Kemudian kita harus tahu metode pengumpulan datanya seperti apa. Mungkin ada yang masih ingat ya, yang kemarin mencatat metode pengumpulan data itu apa saja. Di antaranya ada kuesioner, wawancara mendalam, kemudian ada observasi, focus group discussion, ya kan? Banyak, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mengambil data penelitian dengan data primer kah atau data sekunder. Kemudian setelah data dikumpulkan, sebelum data dikumpulkan pastinya kita harus punya instrumen penelitiannya. Nah, instrumen penelitian itu penting ya dalam sebuah penelitian, apalagi penelitian kuantitatif, karena kuncinya adalah sebenarnya kan instrumen ini menjamin keakuratan data. Jadi jika instrumennya baik, maka akan menghasilkan data penelitian yang baik. Karena di instrumen itu nanti ada proses pengujian validitas dan reliabilitas. Sejauh mana instrumen kita mengukur apa yang hendak diukur dan tingkat kepercayaan terhadap instrumen yang kita gunakan itu seberapa tinggi, ya. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran tentang pengumpulan data pada penelitian, melakukan pembelajaran tentang instrumen penelitian, cara mengembangkannya, kali ini kita akan membahas tentang pengolahannya sekaligus analisa data penelitiannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi kita lihat dulu dalam melakukan pengambilan data, ya, melaksanakan penelitiannya. Ini ada alur pelaksanaannya, ya kan. Di antaranya adalah pertama yang tadi saya bilang, pertama adalah pengumpulan data, kemudian pengolahan data, analisis data, kemudian bagaimana data itu disajikan, dan terakhir adalah menarik satu garis lurus, yaitu kesimpulan, baik menggeneralisasikan atau hanya menggambarkan saja itu, atau mengeksplor seperti pada penelitian kualitatif. Nah, berarti kita ada di tahap kedua dan tiga ini dalam penelitiannya, pengolahan data dan analisis data. Nah, mengapa sih perlu dilakukan pengolahan dan analisis data terhadap data yang telah kita kumpulkan? Kira-kira ada yang tahu tidak? Nah, ayo, ada yang tahu bisa dicatat
Mungkin dicocokkan jawabannya. Mengapa dilakukan pengolahan dan analisis data penelitian? Jawabannya, yang terpenting adalah data itu diolah dan dianalisis agar menjadi informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Baik pendekatannya kuantitatif untuk membuktikan suatu hipotesis atau kualitatif untuk menggali sesuatu yang tidak dapat ditemukan pada metode kuantitatif. Karena sebenarnya metode kuantitatif itu kan sifatnya untuk membuktikan apa yang telah dilakukan, membuktikan suatu teori, bisa mendukung atau membantah. Kemudian kalau penelitian kualitatif itu bersifat mengeksplor ya. Terkadang ada yang tidak teramati atau tidak empiris dalam sebuah penelitian, tapi bisa dirasakan gitu. Nah, jika seperti itu berarti kita bisa melakukan penelitian kualitatif dengan cara menemukan instrumen kunci ya. Misalnya subjek kunci dalam tema penelitian kita jadikan sebagai narasumber untuk dieksplor sebenarnya apa yang terjadi. Itu di penelitian kualitatif. Nah, kemudian pengolahan dan analisis data ya. Jadi sebenarnya ada 3 pendekatan, ada kuantitatif, kualitatif, dan metode kombinasi antara kuanti dan kuali itu dikombinasikan. Tapi di sini saya akan membahas 2 dulu ya, tentang yang kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk yang kuantitatif yang berhubungan dengan angka biasanya ya, untuk mengolah data bisa kita gunakan dengan cara manual, menghitung dengan rumus ya, dengan bantuan kalkulator. Nah, pada zaman saya kuliah dulu waktu S1 ya, saya masih menggunakan cara manual ya, menghitung sendiri dengan menggunakan rumus-rumus. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi ini banyak muncul aplikasi-aplikasi yang sangat membantu kita untuk mengolah data. Gitu, bisa menggunakan Microsoft Excel, SPSS, EPI Info, SAS Data, Mining, kemudian masih banyak lagi. Ya. Jadi sekarang lebih mudah ya, karena banyak aplikasi yang bisa membantu kita dalam mengolah data. Kemudian di kuantitatif langkah-langkahnya, yang pertama itu kita susun dulu datanya, nanti ada langkah lainnya ya di slide berikutnya. Kemudian kita kelompokkan atau kita klasifikasikan datanya. Yang ketiga yaitu analisa data dengan uji statistik. Nah, uji statistiknya itu macam-macam nih, nanti disesuaikan dengan jenis penelitian kita, jenis data kita itu seperti apa. Kemudian langkah-langkahnya kan tadi ada 3. Nah, kalau penyusunan data itu maksudnya kan memilih dan memasukkan data yang diperlukan saja nih. Kemudian memilih data yang objektif, yang sesuai dengan kriteria tema penelitian kita. Kemudian bila data yang dibutuhkan diperoleh dengan teknik angket misalnya, maka harus dibedakan antara informasi yang dibutuhkan dengan kesan responden itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau klasifikasi data, nah itu pengelompokan ya, pengelompokan misalnya manfaat posyandu, baik, cukup, kurang, itu namanya klasifikasi data, pengkategorian juga ya. Kemudian ada dianalisa datanya, berarti kita melakukan analisa terhadap data yang telah terkumpul tadi. Nah, kemudian penyusunan data secara manual, walaupun kita menggunakan SPSS dalam pengolahan data, pasti langkah awal misalnya kita menggunakan penyebaran angket ya. Dalam metode pengumpulan datanya itu langkah awal pasti kita susun dulu datanya secara manual. Di antaranya ada proses editing, coding, entry, processing, dan cleaning.
Nah, di proses editing ini ya, setelah semua angket tersebar dan terisi ya, kita itu melakukan pengecekan formulir formulir angket kita atau alat ukur penelitian yang kita gunakan ya. Dicek dulu apakah lengkap, apakah respondennya itu dapat menjawab pertanyaan penelitian dan atau memenuhi syarat untuk menguji hipotesis gitu. Kalau tidak lengkap, maka penelitinya harus turun ke lapangan lagi dan melakukan pendataan ulang agar datanya lengkap. Jadi ini masalah pengisian juga ya terhadap jawaban yang sudah diberikan oleh responden. Kita harus memilah dan memilih lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah coding. Apa itu coding? Coding itu adalah kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi bentuk angka. Karena ini kuantitatif, berarti data yang bersifat kualitatif harus diubah menjadi kuantitatif. Itu bagaimana caranya? Nah, contohnya nih ya, merubah data itu bukan berarti memanipulasi ya. Merubah data di sini maksudnya bukan memanipulasi dalam artian kalau misalnya datanya tidak normal itu kita buat jadi normal, jawaban responden itu kita ubah, itu bukan seperti itu. Merubah data di sini maksudnya adalah misalnya ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan ada laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, kegiatan mengkuantitatifkan data dari kualitatif itu laki-laki diberi nomor 1, perempuan diberi nomor 2. Nah, jadi ketika yang mengisi angket itu adalah perempuan, kita tinggal beri tanda 2 berarti itu. Jadi kita sudah tahu ininya nih apa simbol atau klasifikasinya itu seperti apa, perempuan 2, laki-laki 1. Nah, kemudian entry ya. Entry itu apa sih entry? Entry itu pada tahap ini semua data yang telah diedit atau disunting tadi, decoding, kita cek semua datanya sudah lengkap, baru dimasukkan ke dalam aplikasi komputer gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah processing. Nah, processing ini adalah memproses data tersebut agar data yang sudah di entry tadi ya, udah di input ya, udah dimasukkan ke dalam spreadsheet SPSS misalnya, itu bisa dilakukan pemrosesan, penganalisisan. Kalau misalnya di SPSS kita bisa lakukan analyze-nya gitu. Nah, kemudian di processing ini ya, kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian kita, tentunya sesuai dengan memperhatikan jenis data dan jenis penelitiannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cleaning. Nah, cleaning itu atau pembersihan data. Apa nih? Kita cek lagi data yang sudah di entry tadi, apakah sudah betul, ada kesalahan atau tidak pada saat memasukkannya, ada kekeliruan atau tidak. Misalnya ada 3 variabel, jangan sampai variabel pertama tapi data yang dimasukkan adalah untuk variabel yang kedua. Tentu hasilnya nanti akan kacau ya, atau harusnya hasilnya berpengaruh atau berhubungan, bisa saja jadi tidak berpengaruh atau tidak berhubungan gitu. Nah, itu ya, jadi penyusunan data secara manual ini 5 prosesnya atau ini 5 langkahnya. Kemudian analisis data dalam kuantitatif ini ada 3, analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Di sini saya beri huruf besar ya. Uni berarti 1, analisis terhadap 1 variabel. Kemudian analisis bivariat adalah analisis terhadap 2 variabel.
Yang ketiga, multi itu lebih dari 2 variabel. Untuk analisis univariat itu biasanya dilakukan pada tiap variabel secara mandiri. Nah, misalnya penelitiannya apa nih? Hubungan program Kurosaki terhadap tingkat PHBS siswa di SMP A gitu. Itu kan ada 2. Program Kurosaki, variabel pertama, variabel keduanya itu adalah PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Jadi analisis univariat kita buat secara mandiri. Program Kurosaki di sekolah tersebut seperti apa. Kemudian tabel yang kedua, PHBS di sekolah tersebut seperti apa tingkatannya gitu. Nah, tujuan dari analisis univariat ini hanya sebatas mengetahui karakteristik data. Kita ingin tahu biasanya presentasinya berapa. Misalnya kalau ada tingkat pendidikan, hubungan antara tingkat pendidikan dengan motivasi kerja. Ya, tingkat pendidikan dan motivasi kerja. Tingkat pendidikan SD, yang SD itu ada berapa? Populasinya 40. Ternyata yang SD ada 10, berarti itu berapa persen? Nah, ingin mengetahui itunya ya, karakteristik datanya. Kemudian analisis bivariat biasanya dilakukan pengujian statistik. Kenapa dilakukan pengujian statistik? Karena dilakukan pada 2 variabel yang diduga berhubungan. Misalnya kan tadi tingkat pendidikan dan motivasi kerja. Itu kan tadi di univariat sendiri-sendiri. Ya, tapi di bivariat ini digabung untuk dicari hubungannya atau korelasinya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah analisis multivariat. Multivariat ini dilakukan terhadap lebih dari 2 variabel. Biasanya uji statistik yang digunakan bisa berupa regresi linier berganda, analisis varian, gitu, uji ANOVA gitu ya. Jadi analisis itu dibagi 3 ya, disesuaikan dengan variabelnya. Kalau S1 ya minimal ya 2 variabel lah gitu. Walaupun sebenarnya lebih dari 2 variabel itu masih sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Maka dalam menentukan tema penelitian dan variabel-variabelnya kita harus perhatikan kriterianya. S1 seperti apa, tujuannya apa, S2 tujuannya untuk mengembangkan kan. Kalau S1 hanya membuktikan, S2 mengembangkan, S3 lebih create ya, untuk menemukan sesuatu yang baru. Itu oleh karena itu jangan sampai kita temukan lagi skripsi rasa KTI atau tesis rasa skripsi seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh tabel univariat ya. Nah, ini univariat umur. Jadi kita hanya melihat umurnya saja nih. Umur, kemudian pola makan sendiri-sendiri ya. Jadi umur ini umurnya ini sendiri, maaf ini kalau yang bawah ini adalah bivariat ya, antara pola makan dan kejadian anemia. Tapi kalau ini umur ya, hanya umur atau usia saja tuh sendiri. Kalau bivariat dibuat tabel silang antara variabel satu dan yang lainnya digabung, jadi dibuat tabel silang. Nah, ini ya, kekerasan seksual ada klasifikasinya, tidak pernah. Nah, yang tidak pernah ada berapa persen, karena kan totalnya 260. Dari 260 itu yang tidak pernah 206. Nah, 206 dijadikan persen. Nanti ini akan kita bahas di mata kuliah biostatistik. Analisis bivariat nih, yang tadi saya bilang di depan tadi, bahwa analisis bivariat itu untuk menguji 2 variabel yang saling berkorelasi. Frekuensi pacaran apakah berkorelasi dengan kekerasan dalam
pacaran nih ya, digabung menjadi satu. Ternyata frekuensi cara membacanya seperti ini. Frekuensi pacaran kurang dari 4 kali mengalami kekerasan yang tingkat rendah itu sebanyak 48, yang mengalami kekerasan tinggi itu 35, gitu cara bacanya ya. Nah, setelah itu tabelnya diinterpretasikan, jangan cuma tabel kemudian langsung tabel lagi bawahnya, harus diinterpretasikan dulu atau dijelaskan dulu. Kemudian ini contoh untuk multivariat ya. Lebih tabel silangnya ini lebih beragam, ada desa, hasil pengobatan, ada PMO aktif, PMO tidak aktif, ini dibagi lagi sembuh. Nah, ada 3 kan keterangan nih, apa PMO pengawas, menelan obat, LKP lengkap, tidak lengkap, tidak LKP. Nah ini ya, desa Seluang yang PMO nya aktif, yang sembuh ada berapa, yang lengkap ada berapa, yang tidak lengkap berapa, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kualitatif. Bagaimana cara pengolahan data pada kualitatif? Nah, kualitatif itu kan lebih banyak ya, lebih kita temui itu wawancara. Misalnya nih misalnya kita menggunakan metode wawancara. Jadi, seluruh hasil pengamatan dan wawancara mendalam yang peneliti buat itu harus dibuat transkrip wawancara. Apa itu transkrip wawancara? Nah, ini ada penjelasannya. Uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap. Jadi, transkrip wawancara itu, untuk wawancara yang mendalam, transkripnya itu harus dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai hasil wawancara. Kalau misalnya narasumber menggunakan bahasa daerah, ya bahasa daerah. Kalau menggunakan bahasa asing atau bahasa khusus, ya harus sesuai dengan saat kita mengambil data atau melakukan wawancara pada saat itu. Begitu ya. Nah, kemudian analisis terhadap transkrip itu seperti apa? Nah, jadi kita tangkap maknanya dari teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yang bersifat lebih khusus spesifik ya. Nah, kemudian analisis terhadap data transkrip tadi menunjukkan makna yang melekat dalam suatu teks transkrip tadi. Nah, utamanya ada makna yang tersirat, yang terkandung dalam teks. Itu si peneliti harus bisa menganalisisnya atau menggalinya, mencoba memahami secara mendalam. Itu. Kemudian menganalisis bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, kenyataan, dan hal-hal yang bermakna tentang subjek penelitian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Pada analisis data kualitatif itu bukan mencari kecenderungan tentang realitas sosial, bukan mencari kecenderungannya ya. Justru kita mencari apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya hal-hal yang umum. Bukan memotret pola umum dari realitas sosial yang diamati. Kemudian dimaksudkan untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial yang diteliti, sebagaimana realitas sosial tersebut dipahami oleh subjek penelitian. Misalnya, selama ini kita tahu bahwa kalau yang saya amati ya, beberapa orang yang penderita TB itu banyak mengalami berhenti dalam melakukan pengobatan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kalau di kuantitatif itu mungkin hasilnya kurang ya, kurang dapat ditemukan. Maka kita harus melakukan metode kualitatif untuk mengeksplor kenapa sih ini pasien-pasien TB ini, orang Indonesia menyebutnya flek ya, mungkin TB ini atau TBC ini kan yang berobat 6 bulan, kadang-kadang ada yang putus gitu, seharusnya masih berkelanjutan tapi kenapa putus gitu kan, itu kan lebih berbahaya lagi kan.
kita mencoba menggali mengapa itu terjadi. Apakah dari segi biaya, apakah dari pasiennya itu sudah bosan minum obat, atau seperti apa gitu. Jadi kita melihat dari pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial yang diteliti. Kemudian untuk dapat melakukan interpretasi terhadap makna di balik perkataan, tingkah laku subjek penelitian. Jadi setiap yang informasikan oleh narasumber itu kita bisa menginterpretasikannya, kita bisa memaknainya di balik apa yang dia katakan. Kalau di kuantitatif kita harus bisa menginterpretasikan tabel, gambar, tapi kalau di kualitatif kita mencoba memaknai apa yang dikatakan oleh si narasumber tadi. Nah, kemudian kalau datanya sudah dianalisis agar lebih bermakna ya, agar orang lain bisa tahu informasinya, karena kalau hanya sebatas data mentah kan hanya peneliti yang tahu. Maka agar orang awam sekalipun dapat mengetahui informasi tersebut, maka data itu harus disajikan semenarik mungkin. Ya, data perlu disajikan agar informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dengan pengolahan data dapat tersampaikan kepada pembaca. Penyajian datanya bisa berupa hasil tabel, diagram, grafik, teks, kalimat. Itu kalau kualitatif itu teks, kalimat ya. Dan pembacaan alat bantu hitung. Misalnya kalau sudah pakai SPSS, jangan semua hasil output di SPSS hanya di copy paste langsung ke Word-nya. Jangan. Jadi ada hanya beberapa unsur yang dimasukkan ke dalam penelitian, jadi tidak semuanya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya uji hipotesis. Nah, langkah-langkahnya ini lebih ke kuantitatif ya. Uji hipotesis, pengujian hipotesis ya. Karena kalau penelitian kualitatif, hipotesisnya itu cenderung timbul saat kita sudah berada di lapangan. Kalau uji pendekatan kuantitatif, dari awal kita sudah tahu, sudah dituliskan hipotesisnya. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, penetapan hipotesis statistik H0 dan H1. Hipotesis operasionalnya kan H0 tidak ada hubungan, H1 ada hubungan. Kemudian kita buat hipotesis statistiknya. Hipotesis statistik itu hipotesis yang menggunakan simbol-simbol matematis ya, statistik. Kemudian yang kedua, penentuan tingkat kemaknaan alfa biasanya berkisar 0,01 dan 0,1, paling sering 0,05. Nah, ini yang saya katakan di pertemuan sebelumnya. 0,01 itu 1% ya, 0,1 10%, 0,05 5%. Jadi ada yang masih ingat mungkin 1% biasanya untuk penelitian apa? Penelitian yang mengancam jiwa, lebih beresiko, misalnya farmakologi, tes obat ya, pemberian ekstrak apa gitu ya, itu baiknya pakai 1%. Kalau penelitian sosial masih diperbolehkan 5%, 10% gitu ya, karena tidak membahayakan jiwa, nyawa, tapi kita harus perhatikan ada resiko psikologis ya, tetap harus diperhatikan. Nah, kemudian ini adalah keputusan, kriteria pengambilan keputusan. H0 benar, ada H0 salah. Kalau H0 benar berarti apa? Kalau H0 benar berarti menerima H0. Artinya misalnya kita punya hipotesis 0, tidak ada hubungan antara X dan Y. Berarti kalau H0-nya yang benar, berarti penelitian tersebut memang tidak ada hubungan. Kalau H0-nya salah berarti menolak H0 ya. H0 salah berarti H0 salah berarti menerima yang
H1 kebalikannya. Berarti kalau menerima H1 ada hubungan X dan Y. Kemudian pemilihan uji statistik yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama, jenis atau skala pengukurannya. Ada skala nominal, ordinal, dan interval juga rasio. Kemudian distribusi datanya. Nanti kita akan, sebelum kita lanjut ke uji statistiknya, kita harus uji dulu apakah data itu normal atau tidak untuk menentukan yang kita gunakan adalah uji parametrik atau non parametrik. Kemudian kita harus tahu juga tujuan analisis pada penelitian kita untuk komparasi atau korelasi gitu ya. Banyak atau jumlahnya sampel, bebas atau berpasangan. Jadi ini juga diperhatikan ya, banyak sampelnya itu berapa. Banyaknya variabel yang diamati. Kalau misalnya cuma 2, berarti ya itu pakainya bisa pakai uji T, bisa pakai uji regresi sederhana. Tapi kalau lebih dari 2 bisa pakai analisis varian, regresi berganda, ANOVA gitu kan. Nah, pembagian data menurut sifatnya, kalau nominal itu kualitatif, ordinal semi, kuantitatif itu kategori. Kategori itu misalnya status gizi, ada gizi buruk, baik, sedang ya misalnya, atau buruk dan baik saja. Buruk itu dikatakan buruk kalau apa? Kalau beratnya berapa, sekian sampai sekian. Dikatakan baik kalau beratnya berapa, sekian sampai sekian gitu ya. Interval dan rasio biasanya ini bisa dilakukan uji statistik nih. Nah, ini normal, distribusi kenormalan data ya. Nah, ini. Nah, kalau distribusinya datanya normal, kita pakai statistik parametrik. Kalau tidak normal, kita pakai statistik non parametrik. Jadi kalau datanya tidak normal, bukan berarti berhenti sampai di sana, ya. Jadi masih ada alternatif lain. Pemilihan uji statistik untuk tujuan komparasi. Nah, kalau sampelnya 1, 2 ada bebas dan berpasangan. Maksudnya apa bebas dan berpasangan? Mungkin ada yang tahu. Berkorelasi dan tidak berkorelasi. Nanti itu ada dependent pair t-test, ada independent sample t-test. Lebih dari 2 variabel juga ada bebas dan berhubungan. Itu ya, ini nanti lebih dalamnya dibahas di biostatistik. Pemilihan uji statistik untuk tujuan korelasi ada hubungan simetris dan asimetris. Korelasi, regresi, skala pengukurannya, variabel yang dihubungkan. Nah, kemudian ini teknik nama-nama uji statistiknya ya. Kalau komparasi ini kalau yang parametrik ya. Ini bisa pakai uji T, 2 sampel, uji T, ANOVA. Kemudian kalau yang non parametrik, kalau datanya tidak normal, ini rumus-rumus ini nama rumus-rumus yang dapat uji statistik yang dapat digunakan. Kalau hubungan bisa pakai product moment karena kita mau mencari nilai korelasi ya. Regresi linier bisa ada yang berganda, ada yang sederhana ya. Kalau yang non parametrik, regresi ordinal dan logistik. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah penghitungan atau uji statistiknya tadi. Setelah kita menentukan, oh ternyata datanya ini, sampelnya sekian, kita pakai data uji statistik apa, kita lakukan pengujiannya gitu. Setelah dilakukan pengujiannya, nanti kan ada nilai yang keluar dari hasil output SPSS misalnya. Nah, itu dibandingkan antara nilai statistik uji dengan nilai tabel. Ini kalau cara manual kita gunakan tabel. Biasanya tabel T, tabel Z itu ada di buku metodologi penelitian paling belakang ya.
Atau kalau pakai aplikasi SPSS, kita bandingkan antara p-value dengan alfa, derajat kebebasannya, 1%, 5%, atau 10%. P-value kita dapatkan dari tabel output SPSS. Kalau tadi nih kita back ya, contohnya, nah ini mana ya tadi, nah ini ya, nih p-value misalnya 5%. Ini kan penelitian sosial nih, cenderung 5%. 5% p-value-nya 0,03, lebih kecil dari 0,05. Berarti hasilnya berhubungan, berpengaruh. Jadi kalau berhubungan dan berpengaruh itu biasanya nilai probability value-nya itu lebih kecil daripada alfanya. Ini kan lebih kecil, 0,03 lebih kecil dari 0,05. Lagi-lagi ini akan kita bahas secara mendalam di mata kuliah biostatistik. Ya. Jadi itu ya proses pengolahan data, analisis data, pemilihan uji statistik. Nah, cukup ya. Jika ada pertanyaan boleh didiskusikan di WhatsApp group atau di kolom komentar di YouTube di bawah ini gitu ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pendamping penggarapan skripsi teman-teman mahasiswa sekalian. Jangan lupa dicatat yang penting-penting bagi mahasiswa yang sedang PJJ, melakukan pembelajaran jarak jauh. Dicatat yang penting, bukan hanya dilihat ya, tapi dicatat, karena ini akan berguna sekali saat teman-teman semua mengerjakan skripsi di semester akhir nanti. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.